Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang teks anekdot. Nah, sebelum materi, kakak akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Jadi, pada pembelajaran kali ini, diharapkan adik-adik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dan juga mampu membuat teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Apakah adik-adik sudah pernah melihat contoh anekdot? Jika belum, kakak akan memperlihatkan contohnya. Nah, ini adalah contoh anekdot yang bertemakan pemerintah yang korupsi. Nanti adik-adik akan belajar mengembangkan gambar tersebut menjadi sebuah teks anekdot. Sebelum adik-adik belajar mengembangkan teks anekdot, kakak akan menyampaikan apa sih pengertian dari teks anekdot? Nah, teks anekdot adalah cerita singkat yang biasanya berisikan sindiran yang lucu dan menghibur dan mungkin merupakan pengalaman dari seseorang. Teks anekdot ini bertujuan untuk menghibur para pembacanya, sehingga teks anekdot yang baik dan benar akan membuat para pembacanya tertawa dan terhibur. Dalam mempelajari teks anekdot, kita harus memperhatikan kaidah kebahasanya juga loh. Lalu, apa saja sih kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot? Ini dia. Yang pertama, memakai kalimat yang memberikan keterangan peristiwa masa lampau. Contohnya, pada suatu hari, sore itu, kala itu, dan lain-lain. Yang kedua, memakai kalimat yang bergaya retoris. Contohnya, apakah kamu tidak tahu malu? Apa kamu tidak punya hati? Dan lain-lain. Yang ketiga, memakai kata kerja aksi. Contohnya, membaca, menulis, bernyanyi, dan lain-lain. Yang keempat, memakai kalimat perintah. Contohnya, jangan gerabati harta kami, cepat bayar hutangmu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memakai kalimat seru. Contohnya, hore, akhirnya tikus berasi itu berada di balik jeruji. Selain kaidah kebahasaan, struktur teks anekdot juga harus diperhatikan loh. Sekarang kakak akan menjelaskan struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi untuk memberi gambaran isi teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian di mana hal atau masalah unik terjadi yang terjadi pada diri penulis maupun orang yang diceritakan. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian tentang bagaimana cara penulis atau orang yang diceritakan menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut, dapat berupa kesimpulan dari penulis maupun orang yang diceritakan. Nah, sekarang kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik. Tugas yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot yang berjudul Kursi yang Membuat Lupa. Dan tugas yang kedua, membuat teks anekdot dari gambar tersebut. Silakan tangkap layar tugas yang kakak berikan